Oke, baik teman-teman semua, tetap sehat selalu di mana teman-teman berada. Sebelumnya, di sini saya menjelaskan dan berbicara tentang restoratif justice. Restoratif justice ini yang berbicara uh, tentang peraturan itu sendiri. Nah, teman-teman semua, sebelum saya jelaskan, silakan teman-teman like dan komen dan subscribe dan bagikan video ini terhadap teman-teman semua yang luar dari Wisnuwardana ataupun di mana teman-teman berada, atau khususnya teman-teman semua yang ambil jurusan Fakultas Hukum atau jurusan Hukum. Silakan teman-teman nilai dan komen mana yang baik dan mana yang tidak baik, supaya saya bisa mengetahui dan bisa untuk diperbaiki. Oke teman-teman, baru kali ini saya langsung jelaskan saja tentang restoratif justice, karena banyak yang menanyakan bahwa restoratif justice itu seperti apa, atau di mana sih tujuannya dia, atau seperti apa sih uh, prosesnya. Jadi berbicara tentang restoratif justice teman-teman, restoratif justice itu adalah suatu aturan yang dimana beberapa bahwasannya dia mengenai kasus, dia cuma satu kasus saja, yaitu tentang pembunuhan. Pembunuhan ini tidak bisa untuk diselesaikan dengan restoratif justice karena dia itu sudah masuk dalam tindak pidana. Nah, baru seperti apa sih bisanya digunakan untuk restoratif justice? Jadi restoratif justice bisa digunakan itu cuman dia masuk dalam misalnya nih pelecehan seksual ataupun juga pemerkosaan atau bermacam-macam kasus. Misalnya nih saya curi mangga tetangga. Nah, di situ bisa juga diselesaikan dengan restoratif justice. Apapun kasusnya, pada intinya kasus. Tapi dengan satu hal, bukan pembunuhan. Itu bisa untuk diselesaikan dengan maupun dari pihak pencuri atau pelecehan atau uh, perkawinan. Silakan teman-teman. Ini restoratif ini bisa untuk dijelaskan bahwasanya uh, gimana untuk dalam arti tersendiri adalah suatu keadilan. Nah, di situ kalau dia muncul yang namanya restoratif, berarti dia itu gimana pihak si korban, si keluarga korban dengan uh, si keluarga yang melakukan antara perdamaian secara kekeluargaan. Nah, perdamaian secara kekeluargaan itu digunakan dengan restoratif justice itu sendiri. Misalnya tadi itu pelecehan, bisa antara dua belah pihak ini damai dengan menggunakan restoratif justice. Restoratif dia ini menganut pada aturan itu sendiri. Misalnya nih, dalam pasal 21 tentang PERMA, yaitu tentang kewajiban hakim. Kewajiban hakim untuk mencemuskan ketentuan peraturan Mahkamah Agung. Nah, dalam pasal 54 juga tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, di situ dia menjelaskan juga tentang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi suatu pedoman pemidanaan wajib mempertimbangkan dan bermanfaat dari korban, si keluarga, ataupun mendapat suatu keadilan. Sedangkan dalam Terpol, yaitu Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sudah juga diatur dalam nomor 8 tahun 2021. Yang di situ yang dimana yang sudah mengatur tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif itu sendiri. Sedangkan dari Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia nomor 5 tahun 2020, yaitu tentang perhentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Nah, jadi ini teman-teman sudah mendapat bahwa restoratif justice adalah suatu keadilan restoratif yang saya jelaskan tadi. Tapi yang tetap kita diskusikan sama-sama bahwa restoratif ini dia harus melihat kasusnya. Yang melihat artinya penyelesaian dari antara sebuah kasus. Misalnya adanya
misalnya kawin tangkap, terus adanya juga kawin mengawin karena tidak ada kesepakatan pada sebelumnya, bisa juga kita gunakan dengan restoratif. Karena restoratif adalah suatu penyelesaian hukum yang dimana ada pertimbangan keadilan. Kenapa bisa begitu? Jadi antara si korban dengan pelaku ada persetujuan, gitu. Ada persetujuan untuk damai atau untuk menyelesaikan secara keadilan. Itu yang sudah diputuskan. Misalnya nih ada peraturan yang sudah berlaku atau suatu tindak pidana istilahnya begitu. Tapi kalau kita ceritakan bahkan kita masih membingungkan juga. Tapi teman-teman semua, kalau kita betul-betul mengkaji, ternyata itu benar. Seperti tadi dalam undang-undang itu sendiri yang sudah diaturkan oleh Perma, terus Perpol, itu sudah diatur memang. Bahkan saya juga masih bingung gitu. Tapi ketika kita mempelajari tentang restoratif justice sendiri, ternyata benar teman-teman. Jadi cuma satu hal tadi itu tentang pembunuhan saja yang tidak bisa untuk diselesaikan oleh restoratif justice. Misalnya tadi bermacam-macam kasus itu bisa yang bisa dijalankan oleh tokoh agama, tokoh adat, ya bisa untuk diselesaikan dengan restoratif justice. Tapi dengan syarat ada kesepakatan antara dua belah pihak, si pelaku dengan si korban, bisa. Yang saya bilang tadi, misalnya saya nih curi mangga, terus karena saya curi mangga karena kelaparan, akhirnya saya minta maaf, akhirnya dimaafkan juga. Tapi kasus itu sudah di tangan ke pihak kepolisian atau kejaksaan atau hakim istilahnya. Tapi itu bisa dengan minta maaf supaya dengan menggunakan restoratif justice sendiri. Jadi seperti itu teman-teman semua yang saya jelaskan tadi tentang restoratif justice. Jika memang teman-teman merasa penasaran atau memang belum sesuai apa yang saya jelaskan, silakan teman-teman berkomentar. Oh itu salah, oh ini harus begini, ya tidak apa-apa. Itu bagian dari saya belajar juga dari teman-teman semua. Dimanapun teman-teman berada, silakan komentar saja, biar saya bisa ada pembelajaran baru dari teman sendiri. Jadi seperti itu teman-teman, sebelum saya akhiri, teman-teman saya ingatkan jangan lupa like dan komen biar video-video yang saya sampaikan biar teman-teman tidak ketinggalan. Jadi seperti itu teman-teman, salam dan salve dari Bung Jupti. Terima kasih, semoga beredukasi buat teman-teman semua.